What's up guys, kembali lagi di channel saya, Dwi Hobi Channel. Sebelum menonton video ini, ingat subscribe, tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan buat kita semua. Sekarang saya ada di lokasi praktik siswa-siswi pertanian SMKPP Negeri Mataram. Nah, di sini saya akan perkenalkan satu persatu siswa-siswinya. Dimulai dari di depan saya ini. Hai, saya Armi. Hai, nama saya Aziz. Hai, nama saya Risa. Nah, mereka ini kelas berapa ini? Kelas 12 ATPH. Oh, apa kepanjangan ATPH itu? Agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Nah, sekarang saya akan tanya mereka sedang ngapain ini. Dan di sini apa aja yang ditanam? Nah, bisa dijelaskan satu mulai dari Armi. Sedang ngapain nih? Jadi di sini kita sedang membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman cabai. Nah, bersihkan gulma ya. Nah, kemudian Aziz, apa aja yang ditanam di lahan ini? Ada cabai, tomat, sama terong, dan tanaman buah-buahan. Ya. Nah, siapa itu berikutnya? Risa. Risa. Nah, Risa ini kelas berapa ini? Kelas 12. Oh, kelas 12 ya. Di sini selain praktik pertanian apa aja diajarin di sini? Banyak. Apakah hanya pertanian atau bisnisnya aja? Bisnisnya juga. Oh iya. Kalau boleh tahu kalau untuk bisnisnya itu apa aja diajarin nih? Ayo Mas Ajis dijelasin. Berwirausaha menjual hasil pertanian seperti buah tomat, Ya. buah terong, cabai, dan lain-lain. Nah, kita beralih ke Armi nih. Armi, masuk sekolah di bidang pertanian ini cita-citamu menjadi apa? Wirausaha muda. Ya, contohnya Ya, menjadi pebisnis pertanian. bisnis ya, pertanian ya, karena semua orang butuh makan. Karena pertanian itu sumber daya hidup manusia. Iya, betul itu. Nanti bisa juga dikembangkan di teknologinya lebih canggih. Kelas 12 itu berarti kelas 3 ya. Kapan ujiannya nih? April, sekitar April Mei. Bulan April ya. Nah, harapan-harapannya yang ingin dicapai ini setelah tamat sekolah SMKPP ini apa aja nih? Pengen kuliah, lanjut kuliah lagi. Kuliah jurusan pertanian. Di Perbankan, Politeknik Pembangunan dan Oh, politeknik berarti yang supaya lebih spesifik ya. Apa? Menambah ilmu Oh, tentang pertanian. Nambah ilmu ya. Ini Pak Ajis mau kuliah untuk menambah ilmu. Ilmu apa, Jis? ilmu pertanian dipelajari lebih dalam lagi. Ya, betul. Ini Armi ini cita-citanya mulia sekali. Besok kalau udah kerja kira-kira selain menjadi usahawan muda atau entrepreneur dia dibilang ya di bidang agribisnis, cita-cita keduanya apa kira-kira? Menjadi dosen. Wah, dosen guys, dosen pertanian itu agak jarang ya. Kreatif muda di dunia pendidikan juga sejak dini diajarkan bagaimana kita menuju cita-cita kita yang diinginkan, seperti salah satunya di sekolah kejuruan SMKPP Negeri Mataram ini kita dididik mulai dari dunia pendidikan. Selain diberikan teori, mereka langsung praktik.
praktik di lapangan itu lebih meresapi bagaimana teori itu diajarkan. Nah, cita-cita mereka pun tidak muluk-muluk ya di sekitar dunia agribisnis ini. Tapi mereka sudah memilih sesuatu yang tepat. Karena kita sebagai manusia intinya kita butuh makan. Sumber penghidupan kita tinggal di dunia ini ya dunia pangan ini, seperti contohnya beras, jagung, ketela, cabai. Nah, ini sebenarnya saya mau meliput kepala sekolahnya langsung nih. Sudah janjian hari ini, tapi karena beliau belum datang, saya ngobrol bareng siswa-siswinya di sini. Nah, Armi, bagaimana menurut Armi tentang SMK PP Mataram ini? Sangat bermanfaat karena sekolah SMK PP Negeri Mataram ada 2 di Nusa Tenggara Barat. Ada di Bima sama di Lombok. Oh, di Bima sudah ada juga ya? Sudah ada. Nah, kalau Ajes katanya sudah punya sawah atau kebun. Ajes di rumahnya itu sudah ada sawah atau kebun? Sawah. Oh, punya sawah ya. Di sawahnya ditanamin apa aja itu? Tanamin padi, kedelai, kacang, jagung. Kedelai, kacang, padi dan jagung, guys. Nah, ini siapa lagi satunya? Bisa ada dia. Nah, Risa ada sawahnya atau kebun di rumah? Sawah. Oh, sawah ya. Woi, tanam padi juga. Ya, sama. Nah, kalau Armi punya sawah, kebun? Sawah. Oh, sawah. Nah, guys, intinya mereka sebagai siswa-siswi ini sudah mempunyai sawah dan kebun di rumahnya. Jadi mereka memilih sekolah yang tepat untuk kira-kira bagaimana ilmu mereka bisa diterapkan di sawah dan kebun mereka masing-masing. Nah, guys, orang yang kita tunggu-tunggu sudah nyampe ini di belakang ini. Ada kepala sekolahnya langsung ini. Kepala sekolah SMK PP Negeri Mataram ini baru nyampe ini. Bisa dilihat di belakang kita. Nah, guys, mari kita berbincang sedikit sama beliau ya. Saksikan. Silahkan Bapak memperkenalkan diri ke viewer mungkin biar lebih mengenal apa yang sekarang Bapak kerjakan, aktivitas Bapak kesehariannya sebagai apa. Nah, silahkan Bapak langsung memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Dwi Ya. telah hadir bersama kami. Saya perkenalkan diri, Pak Ya. Dwi, nama saya Sugiarta. Ya. Saya sekarang jadi kepala sekolah di SMK PP Negeri Mataram, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Mataram. Ya. Jadi sekolahnya pertanian, Ya. ya sekolah vokasi SMK Ya. Pak. Jadi yang melahirkan nanti sekolah ini regenerasi petani-petani milenial Ya. yang handal. Bapak Sugiarta ini Kepala Sekolah SMK PP Negeri Mataram. Nah, saya wawancara ini kebetulan hari Jumat di jam istirahat beliau menjelang Jumatan. Jadi saya tidak mengganggu aktivitas beliau di dunia pendidikannya. Jadi saya meminta waktu sedikit saja. Nah, kebetulan beliau ini sahabat dekat saya. Jadi saya istilahnya meluangkan waktu. Sebenarnya beliau ini sibuk sekali. Nah, di sini Bapak Sugi ini menanam sayur-sayuran. Nah, saya akan bertanya kira-kira manfaat dalam waktu dekat ini ke depannya serta nilai ekonomis dari sayur-sayuran ini bisa diceritakan Pak gimana? Baik, ceritanya begini Pak. Lokasi ini kan lokasi yang tandus, Ya. kering. Ya. Lalu saya berpikir orang pertanian itu kan tidak mau menyerah Pak. Ya. Sehingga kami buat sumur. Sumurnya sumur gali Pak. Ya. Tidak ada airnya sampai 15 meter. Akhirnya kami buat sumur bor. Solusinya harus buat sumur bor.
untuk menghidupkan tanaman-tanaman ini. Lalu kami sekarang mengembangkan, begitu ada air kurang lebih 60 meter Pak, kami kembangkan sayur Pak. Nah, jadi manfaat tanaman sayur ini kami terinspirasi di saat COVID begini Pak. Jadi kita mau keluar kemana? Kan sedang COVID, akhirnya solusinya isoman di kebun Pak. Isolasi mandiri di kebun, kita berkebun. Nah, kami berkebun, membuat pupuk organik, terus menanam sayur-sayuran. Lalu tanaman sayur ini kami kembangkan, ternyata menghasilkan Pak. Nah, sehingga kami coba untuk memasarkan tanaman sayur ini dengan kami bawa untuk keliling ke BTN-BTN. Karena yang kami kembangkan ini pakai polybag Pak. Tanaman sayur dalam polybag, surbag. Surbag, tanaman sayur dalam polybag. Nah, kami ini sangat menguntungkan. Tanaman sayur ini sangat menguntungkan karena kami nanam di polybag, bisa dipindah-pindah Pak. Mudah perawatan. Mudah perawatannya, bisa dipindah-pindah, termasuk juga cocok untuk rumah-rumah lahan sempit di BTN. Nah, ini kami jual di BTN serba 10.000 Pak. Jadi dia kalau sudah berbuah itu tomat juga 10.000, sayur terong 10.000, cabai 10.000 yang sudah berbuah. Sama polybagnya yang sudah berbuah Pak. Nah, jadi selain kita tahu harga sayuran di pasar tidak terlalu mahal, jadi Bapak Sugiarta ini memanfaatkan menjual buah atau sayuran beserta tanamannya dan polybagnya yang sudah berbuah. Ya, yang sudah berbuah. Itu menarik sekali. Itu ide kreatif dari Bapak Sugiarta melihat peluang usaha di bidangnya sendiri, yaitu dunia pertanian. Nah, sekarang saya akan bertanya mengenai bagaimana visi misi ke depannya di bidang pertanian ini, pengembangan sayur. Kalau pertanian jelas kita butuhkan sampai kapanpun, karena kita makhluk hidup, kita butuh pangan. Nah, dalam khususnya di bidang sayur-sayuran ini untuk kedepannya Bapak melihat peluang bagaimana Bapak? Begini Pak, pertanian itu ya Pak. Di saat pandemi ini tentu sangat memungkinkan untuk kita berjuang Pak di pangan, karena tidak ada pertanian maka tidak ada makanan Pak. Betul. Tidak ada makanan maka tidak ada kehidupan. No farm, no food, no life. Nah, begitu Pak. Jadi kalau tidak ada pertanian, tidak ada makanan. Ketika tidak ada makanan, maka tidak ada kehidupan. Maka pertanian ini selama manusia ada, ya butuh makanan, ya ada kehidupan Pak. Selama ada kehidupan, maka butuh makanan. Maka ketika makanan ini menjadi permasalahan, maka akan menjadi kacau Pak. Itu solusinya kami yaitu mengembangkan tanaman sayur sesuai dengan profesi kami di lahan pekarangan yang sempit ini, memaksimalkan lahan-lahan sempit ini, termasuk juga di sini bahan-bahan organik kan tersedia karena di kampung Pak. Nah, ini kami pasarkan ke kota Pak. Jadi nanti ada yang memasarkan secara online. Di samping juga kami di sini mengedukasi masyarakat. Memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat, inkubasi bisnis juga termasuk pelayanan. Jadi ketika masyarakat mau bertanya di sini, kami ajarkan. Kami ajarkan masyarakat, anak-anak milenial di kampung ini ya kami ajarkan bagaimana cara menanam sayur, bagaimana mengembangkan tanaman sayur di lahan sempit, di polybag. Nah, jadi kita tidak perlu kita punya lahan yang luas, Pak, sawah, pekarangan yang luas baru kita bisa menanam sayur. Kita bisa menanam di pot, di polybag, di media. Bahkan sekarang kami akan mengembangkan hidroponik, Pak. Bahkan di air, Pak. Nah, kalau di sekolah sudah mulai kami mengembangkan. Nah, ini kebetulan ini tersedia medianya, tersedia bahan-bahannya yang murah, dan kita bisa maksimalkan pekerjaan ini. Termasuk juga ini akan kami canangkan sebagai pusat pembelajaran masyarakat, pusat edukasi, tempat magang masyarakat, belajar masyarakat, tempat outing kelas, kunjungan misalnya pelajar, tempat magang. Jadi pusat pelatihan milenial, Pak. Jadi anak-anak milenial yang mau bertani, berkebun, kami berikan gratis, Pak. Pelatihan gratis, asalkan mau dia berkunjung dan praktik. Kira-kira ada inspirasi dari Bapak atau pesan-pesan buat mereka ini agar bisa menghadapi pandemi ini?
Bagaimana menurut Bapak? Baik, jadi peluang anak muda di saat pandemi ini sebenarnya cukup besar, Pak. Ya. Karena anak-anak muda ini kan sangat familiar dengan handphone, Pak. Ya. Jadi anak-anak muda ini bisa memasarkan produk-produk kami, termasuk juga bisa menghasilkan sesuatu, bisa memasarkan secara online. Nah, ini keuntungan anak muda sekarang. Tanaman sayur ini ketika nanti tidak bisa laku dijual, maka akan kita olah, Pak. Nah, Contoh, sayur ini kita bayam, kita olah menjadi keripik bayam. Terong kita akan olah, Pak. Tomat kita akan olah. Buah-buahan juga kita akan olah. Jeruk seperti kami di sekolah juga kita olah. Kami rencananya mengembangkan jahe juga kita olah. Jadi sekarang kita buat produk-produk turunan dari pertanian ini yang kita olah menjadi makanan, menjadi camilan. Jadi kerja di pertanian sebenarnya tidak pernah rugi, Pak. Karena pertanian ini sumbernya banyak sekali di lingkungan kita. Di samping kami mengembangkan budidayanya, juga kami akan membuat produk turunan olahan, Pak. Nah, ini kami sudah mulai di sekolah. Produk turunan inilah yang nantinya bisa menghasilkan seperti serbat jahe, menghasilkan keripik, menghasil talas. Talas itu kita boleh menjadi keripik talas. Termasuk juga donat naga. Nah, buah-buah naga yang ada ini kita bisa olah menjadi donat. Nah, banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya di bidang pertanian ini. Kita memanfaatkan potensi yang ada untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi dengan mendukung ketahanan tadi, ketersediaan makanan tadi, kita tidak perlu mendatangkan bahan-bahan makanan dari luar daerah, tapi kita mampu memproduksi di lingkungan kita. Nah, tentu ini membutuhkan kemauan, membutuhkan kesungguhan, termasuk juga membutuhkan harus bisa membaca peluang. Karena butuh inovasi. Ya, ini kalau namanya membuat minuman, kita tanam timun misalnya, kita buat minuman timun. Ya, kita buat jus buah. Nah, ini kan butuh inovasi, butuh kemauan, kesungguhan. Karena bekerja di pertanian itu harus sungguh, harus serius. Karena ini menyangkut makanan. Nah, ini juga yang harus dipahami bagi anak-anak muda, bahwa peluang kita sebenarnya di daerah kita, asalkan kita mau. Termasuk sekarang pemerintah sudah menggalakkan wisata desa. Nah, sangat banyak peluang bagaimana kita memasarkan hasil-hasil produk kita. Termasuk juga untuk kita kerjasama sama UKM. Nah, UKM inilah yang teman kita kerjasama. Nanti bersama UKM kita olah hasil-hasil produk kita. Nah, tentu ini peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Asalkan kita mau sebanyak-banyaknya. Nah, ini asal kita mau. Di bidang pertanian ini memungkinkan. Pertanian ini harus maju. Pertanian ini harus modern. Pertanian ini harus mandiri. Jadi harus maju, mandiri, modern. Pertanian ini. Jadi bergerak terus pertanian ini. Sekarang kita nanam, Pak. Besok kita panen. Jadi pesan saya bagi anak muda, kalau mau hidup sehat di bidang pertanian. Sekarang yang pertanyaan terakhir, Bapak Sugi, untuk harapan ke depannya. Bagaimana kira-kira keinginan Pak Sugi untuk harapan ke depan? Baik. Ke depan begini, Pak. Kita kerjasama, hasil-hasil produk ini akan kita buatkan izin usaha, PIRT-nya, halalnya, pengemasannya, termasuk outletnya. Jadi ke depan harus kita punya outlet, Pak. Apalagi sekarang nanti pariwisata ini Lombok ini menjadi destinasi wisata yang harapan kita dari setelah pertanian maka pariwisata. Nah, kalau memang pariwisata ini kunjungan, tentu setiap orang datang ke Lombok pasti akan membawa oleh-oleh. Nah, tentu tidak cukup kita sendiri, tapi harus kita bekerja sama. Nah, di samping kita bekerja ini, kita mendukung program pemerintah NTB Gemilang ini untuk bagaimana kita membuat daerah Lombok ini, NTB ini menjadi daerah industri. Nah, baik industri di bidang pertanian inilah yang sangat akan memungkinkan, yang begitu akan dibutuhkan oleh masyarakat dalam maupun lokal maupun internasional, Pak. Nah, sepertinya sudah banyak sekali kita mendapat inspirasi, mendapat peluang, mendapat jalan, cara. Nah, tergantung kita masing-masing sekarang. Apakah kita benar-benar ada niat ingin menjadi lebih baik lagi? Nah, bagi kreator muda yang kira-kira masih galau di masa pandemi ini, mari sebaiknya kita belajar dari orang-orang yang banyak memberi inspirasi buat kita semua.
Jangan kita malu bertanya. Silahkan kunjungi SMKPP Negeri Mataram. Bisa ditanya langsung pada Bapak Sugip. Nah, bagi orang tua yang ingin mencetak anaknya menjadi wirausahawan muda, silahkan bisa daftarkan di SMKPP Negeri Mataram. Biayanya gratis, Pak? Ya. Oh, gratis ya? Biaya pendidikan gratis. Biaya pendidikan gratis, guys. Ya. Ingat. Ya, sekolah negeri. Ya, sekolah negeri. Dan saya sudah membuktikan banyak lulusan-lulusan sana yang sudah menjadi orang, istilahnya menjadi entrepreneur, pengusaha di agribisnis, ya segala macam. Jangan berpikir panjang lagi, mulai kita bergerak dari sekarang dengan tanpa alasan. Yang jelas niat dulu. Segala peluang pasti ada, yang penting kita mau berusaha. Nah, sekian liputan saya kali ini, semoga bermanfaat dan ada inspirasi yang kita dapat. Nah, maafkan jika ada salah-salah kata dan tingkah kita yang membuat kalian tidak nyaman. Kita hanya manusia biasa yang banyak hilapnya. Sekian liputan saya kali ini. Ingat, terus nonton Dwi Hobi Channel, subscribe, tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya, agar saya lebih bersemangat membuat konten-konten kreatif yang lainnya. Sekian liputan saya kali ini. Terima kasih. See you next time and bye.